Penjelasan makna dari Ramalan Jayabaya, bait 118. Prabu Jayabaya adalah seorang yang pertama kali mempopulerkan istilah Trisula Weda. Istilah ini disebutkan beberapa kali dalam ramalan yang terkenal dengan nama Ramalan Jayabaya. Banyak orang yang tidak mempercayai ramalan itu, terutama masyarakat di luar Pulau Jawa. Sebagian lagi bersikap apatis, namun tidak sedikit juga yang meyakini kebenarannya. Sebagai masyarakat Jawa, menjadikan ramalan Jayabaya sebagai rujukan dalam mengamati setiap era perubahan zaman. Kuatnya pengaruh iblis terhadap manusia Jawa sudah diramalkan oleh Jayabaya sebagaimana dalam bait 118 bahasa Jawa dan artinya sebagai berikut. Rawa dadi pro, yang artinya rawa menjadi rata. Iblis ajalma manungso, yaitu iblis menjelma merupai manusia. Iblis mendelis, yaitu artinya iblis merajalela. Manungso sera, yang artinya manusia sengsara. Jaran doyan sambel, yaitu yang berarti kuda suka makan sambel. Kereta aroda papat setugel, yang artinya kereta roda 4 menjadi separuh atau setengah. Wong bener tenger-tenger, yang artinya orang benar tidak bisa berbuat apa-apa. Bejane sing lali, artinya adalah untungnya yang lupa. Dan bejane sing eling, artinya adalah untungnya yang ingat. Nanging isih bejo sing waspada, yang artinya tetapi masih beruntung yang waspada. Penjelasan makna tersebut. Rawa menjadi rata dapat dimaknai sebagai banyaknya manusia sehingga rawa. Sawah menjadi rata karena ditimbun kemudian diratakan untuk memenuhi kebutuhan rumah, pengusaha, properti, pengembangan perumahan, berlomba-lomba membangun rumah, tetapi kebutuhan rumah tidak pernah cukup. Penduduk Indonesia sekarang berjumlah 230 juta jiwa, menempati urutan keempat dunia. Tingkat kepadatan penduduk dalam 5-6 tahun ke depan mungkin sudah bisa menembus angka 1/4 miliar manusia. Iblis menyerupai manusia. Iblis merajalela, manusia sengsara. Maknanya dapat dijelaskan sebagai sebuah keadaan di mana manusia sudah melakoni sifat-sifat iblis secara sadar. Banyaknya manusia yang hilir mudik, penuh kesibukan tanpa mengenal waktu, dianggap sebagai merajalela iblis. Manusia sengsara. Manusia berlomba-lomba mengejar dunia dengan penuh nafsu, meski akhirnya hanya fata morgana, karena apa yang didapatkan tidak membuat manusia merasa tenang dan bahagia. Manusia selalu resah dan gelisah sendiri, susah tidur karena iblis selalu berbisik. Iblis selalu memupuk rasa khawatir dan prasangka buruk di dalam dada manusia. Akal, logika, pikiran manusia sengaja ditutupi agar mudah menguasai manusia dan menjalankan secara sadar ataupun yang diajarkan dan dikehendaki iblis. Iblis menyerupai manusia sudah diramalkan oleh Jayabaya. Keadaan tersebut digambarkan sebagaimana ramalannya pada baris ke-12 sampai dengan 37 sebagai berikut. Akehing janji ora ditepati, yang berarti banyak janji yang tidak ditepati. Akeh wong ngelanggar sumpahe dhewe, artinya banyak orang yang berani melanggar sumpah sendiri. Manungsa pada seneng nyalah, artinya orang-orang saling melempar kesalahan. Orang ngedake hukum,
yang widi, artinya adalah tak peduli akan hukum yang widi. Barang jahat diangkat-angkat, artinya adalah yang jahat dijunjung-junjung. Barang suci dibenci, artinya yang suci justru dibenci. Akeh manungso mung ngutamakake duit, artinya banyak orang hanya mementingkan uang. Lali kemanausan, artinya lupa jati kemanusiaan. Lali kebajikan, artinya lupa hikmah kebaikan. Lali sanak, lali kadang, artinya lupa sanak, lupa saudara. Akeh bapa lali anak, artinya banyak ayah lupa anak. Akeh anak wani melawan ibu, artinya adalah banyak anak berani melawan ibu. Nantang bapak, artinya menantang ayah. Sedulur podo cidro, yang berarti saudara dan saudara saling khianat. Keluarga pada curiga, yaitu artinya keluarga saling curiga. Kanca dadi mungsuh, artinya kawan menjadi lawan. Akeh manungso lali asali, yang berarti banyak orang lupa asal usul. Hukuman ratu ora adil, yang artinya hukum raja tidak adil. Akeh pangkat sing jahat lan ganjil, artinya banyak pejabat jahat dan ganjil. Akeh kelakuan sing ganjil, yang berarti banyak ulah terbiat ganjil. Wong apik podo kepecil, yaitu artinya orang yang baik justru tersisih. Akeh wong nyambut gawe apik-apik podo kroso isin, yaitu artinya banyak orang kerja halal justru merasa malu. Luweh utomo ngapusi, artinya adalah lebih mengutamakan menipu. Wegah nyambut gawe, artinya malas untuk bekerja. Kepingin urip mewah, yaitu berarti inginnya hidup mewah. Ngumbar nafsu anggara murka, gedheake duraka, yaitu yang berarti melepas nafsu angkara murka, memupuk durhaka. Kuda makan sambal, kereta roda 4 menjadi separuh atau setengah. Maknanya dapat diuraikan. Kuda makan sambal dapat dimaknai sebagai kendaraan mobil yang membutuhkan bahan bakar minyak seperti bensin dan solar. Kereta roda 4 menjadi separuh atau setengah dapat dimaknai sebagai sepeda motor yang juga digambarkan sebagai kuda makan sambal, karena bagaimanapun motor juga membutuhkan bahan bakar minyak. Sekarang ini banyak sekali mobil dan motor. Jalan-jalan yang dulunya lengang sekarang sudah dipadati oleh kendaraan mobil dan motor. Terjadi kemacetan panjang di mana-mana. Mobil dan motor adalah sarana manusia berkendara untuk menunjang aktivitas mereka. Mobil dan motor dijadikan tolak ukur untuk menilai status sosial seseorang. Orang benar tidak bisa berbuat apa-apa. Orang benar dapat dimaknai sebagai orang yang ahli agama atau ustadz, kiai, ulama, pendeta, dan lain-lain. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa melihat kondisi masyarakat yang tidak jelas arahnya. Keadaan ini sudah dijabarkan oleh Jayabaya sebagaimana dalam ramalannya dalam baris 175 sampai dengan 184, yaitu akeh wong mendem donga, artinya banyak orang mabuk doa. Kena-kene rebutan unggul, artinya di mana-mana berebut menang. Angkara murka ngombro-ombro, artinya angkara murka menjadi-jadi. Agama ditantang, yang artinya agama ditantang. Akeh wong angkara murka, artinya banyak orang angkara murka. Ngedekake duraka,
yaitu membesar-besarkan durhaka. Hukum agama dilarang, artinya yaitu hukum agama dilanggar. Peri kemenungsan diiles-iles, yaitu peri kemanusiaan diinjak-injak. Kasusila ditinggal, yaitu tata susila diabaikan. Akeh wong edan jahat lan kelangan akal budi, yang artinya banyak orang gila, jahat, dan hilang akal budi. Untung yang lupa, untung yang ingat, dapat dimaknai sebagai bentuk keadaan atau kondisi masyarakat dalam mencari kebenaran, karena orang-orang sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka tidak lagi didengar oleh rakyat. Tidak ada lagi tokoh atau orang benar, baik tokoh masyarakat maupun pejabat pemerintah, yang bisa didengar perkataannya apalagi untuk dianuti. Orang yang lupa adalah orang-orang yang memaksakan kehendaknya dengan jalan demonstrasi. Jayabaya menuliskannya pada baris 149 sampai dengan 156 sebagai berikut. Angkara murka saya dadi, artinya adalah angkara murka semakin menjadi, kena-kene saya bingung, yang berarti di sana sini makin bingung. Pedagang akeh alangane, yang artinya pedagang banyak rintangan. Akeh buru nantang juragan, yaitu banyak buruh melawan majikan. Juragan dadi umpan, yang artinya majikan menjadi umpan. Sing suaranya seru oleh pengaruh, yang berarti yang bersuara tinggi mendapat pengaruh. Wong pinter diinger-inger, yaitu si pandai direcoki. Wong ala diuja, yaitu si jahat dimanjakan. Banyak buruh melawan majikan, maknanya demonstrasi-demonstrasi buruh yang marak sekarang ini menuntut upah tinggi, jaminan sosial, jaminan hidup, dan lain sebagainya. Yang bersuara tinggi mendapat pengaruh, maknanya para pendemo-pendemo yang bergerak dalam jumlah banyak. Si jahat dimanja, yang bermakna semua keinginan para pendemo akan dipenuhi oleh pemerintah. Para pendemo disebut sebagai si jahat karena mereka melakukan demonstrasi dengan penuh nafsu amarah, arogan, memaksa, dan tidak mau menghiraukan kepentingan masyarakat lain dengan cara menutup dan menguasai jalan. Untung yang ingat dapat dimaknai sebagai orang yang tidak terlibat atau melibatkan diri dalam demonstrasi-demonstrasi apapun untuk menyampaikan tuntutannya. Jika tidak ada tuntutan, berarti tidak melarutkan diri dalam satu permasalahan apapun. Tetapi masih beruntung yang waspada dapat dimaknai sebagai keadaan orang-orang yang mewaspadai tanda-tanda ataupun kemungkinan-kemungkinan munculnya kebenaran ramalan Jayabaya. Kewaspadaan merupakan sikap yang bijaksana dan cerdas dalam menentukan posisi kita di tengah-tengah kondisi masyarakat yang cenderung mengedepankan ego dan nafsu belaka. Dengan sikap waspada, kita akan dapat membaca tanda-tanda zaman, mengamati tingkah laku manusia yang menyimpang dari nilai-nilai kebenaran dan kemanusiaan. Dengan bersikap waspada, kita dapat merenungkan bahwa ajaran agama bukan lagi sebuah solusi yang tepat untuk menjawab keadaan masyarakat yang penuh dengan kebatilian. Dengan bersikap waspada, kita dapat memikirkan dengan akal pikiran dan logika bahwa di saat-saat seperti inilah Trisula Weda bisa dianggap sebagai satu-satunya alternatif untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Trisula Weda adalah inti dari ajaran semua agama yang selalu mengajarkan kebaikan kepada penganutnya. Waspada termasuk sikap kita untuk mewaspadai artikel Satrio Piningit telah muncul
Memang artikel itu tidak mengatakan bagaimana Satrio Piningit mempersatukan umat manusia untuk tunduk kepada satu Tuhan, karena tugas kitalah untuk menyimpulkan sendiri dengan melakukan kajian sebelum menolak kebenarannya. Hanya dengan sikap waspada dan kehati-hatian saja kita dapat menemukan setitik cahaya kebenaran di tengah keadaan yang gelap gulita. Pedoman hidup Trisula Weda mulai diterapkan Satrio Piningit secara ketat dan disiplin di kalangan anak asuhnya. Bagi yang tidak menaati hidup Trisula Weda ini, benar, lurus, jujur akan mendapat hukuman yang setimpal. Dari anak asuhnya kelak, Trisula Weda akan berkembang secara masif, dijadikan pedoman hidup oleh masyarakat Jawa dan umat manusia pada umumnya. Semua ini bisa tercapai manakala Satrio Piningit sudah berhasil memenangi perang melawan musuhnya, yaitu iblis laknatullah. Oleh karena iblis yang menjadi penghalang utama dijadikannya Trisula Weda tersebut sebagai pedoman hidup manusia. Dalam artikel Satrio Piningit telah muncul disebutkan bahwa Satrio Piningit tidak menjalankan syiar Islam. Satrio Piningit tidak berpihak ke agama apapun. Satrio Piningit akan mempersatukan seluruh umat manusia untuk tunduk pada satu Tuhan, mengikuti Nabi Ibrahim, seorang yang hanif. Untuk menjadi hanif, patrikan di dalam sanubari, Tritunggal dan suci, yaitu benar, lurus, jujur. Biarkan Tritunggal nan suci berurat berkarat di wajahmu. Biarkan Tritunggal nan suci tumbuh subur di daerahmu. Tajamnya Tritunggal nan suci akan menerangi jalanmu dan menyelamatkan manusia dalam meniti jalan yang lurus. Titilah Sirotol Mustaqim. Demikianlah penjelasan makna ramalan Jayabaya bait 118.